menyembah, Kami datang menyembah. Kami bagimu Tuhan, Shandarabayase. hanya Kau yang layak. Kau besar, Kau yang dahsyat. Yes. Terima kasih Kau Tuhan. segalanya buat kami, Tuhan. Kau segalanya buat kami. Yang terutama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami sebagai persembahan. Syana bala 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 bala, syana bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang. Kami datang dengan sederhana. Kami datang apa adanya. Kami datang karena kami tahu Engkau yang telah memberkati kami. Engkau yang terlebih dahulu mengerjakan segalanya buat kami. Hari ini kami datang karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Bukan karena yang lain. Kami datang karena pribadi-Mu yang kami rindukan. Bertemu dengan Engkau Tuhan. Syandara batakarabaya, syandara batakarabaya. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang kami rindukan untuk berkata-kata buat kami semua. Urapi kami Tuhan, sehingga telinga rohani kami boleh mendengar perkataan-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Saat firman-Mu ditabur, kerjakan rencana-Mu Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu bahkan. Kami yang sakit, kami terima kesembuhan. Bahkan kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sedih, kami terima penghiburan. Dan di atas segalanya Engkau dipermuliakan. Urapi kami, pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan hati syukur inilah kami datang. Nyatakan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, amin. Haleluya. Saya gak nyanyi lagi, ampuni saya. Ampuni saya. Ya. Thank you. Ya. Kalau teman-teman, ya kasihan mereka di situ terus ya. Saya tungguin. Ya. GBU. Thank you ya guys, thank you ya. Ini teman-teman saya saudara ya. Dia nggak pakai seragam. Ya. Semua coding dia biru. Ya. GBU. Ya. Saya juga nggak pakai. Bapak Ibu, senang ada di tengah Bapak Ibu hari ini. Nama saya Semi. Lama nggak kesini ya? Ada setahun Bu? Iya, setahun. Tapi puji Tuhan, berat badan saya turun sedikit dibanding last time saya kesini. Ya. 1 kilo, ya 1 kilo, makasih. Oke, hari ini saya mau sharing dengan tema ini. Waktu saya tanya Ibu Pastor Ati, ada nggak tema khusus hari ini? Nggak ada tema khusus, tapi
ini yang Tuhan taruh di hati saya, saudara ya. Oke, saya kasih tema ini, boleh di ya, more than just a miracles. Oke, lebih dari sekedar sebuah mujizat. Boleh next lagi ya. Nah, Bapak Ibu, kita itu gereja Pentakosta. GBI itu gereja Pentakosta. Jangan bingung. Jadi kalau orang tanya, GBI itu gereja apa sih? GBI itu gereja Pentakosta, Pentakosta klasik. Ada yang bilang juga karismatik, tapi gini, karismatik itu sebutan terhadap sebuah gerakan karisma. Orang-orang yang mengakui karunia Roh Kudus, karisma. Nah, secara teologi ya, nggak ada stance-nya tuh, nggak ada pendapat tentang teologi karismatik gitu ya. Yang ada tuh teologi Pentakosta. Jadi GBI itu kalau lebih stance terhadap teologinya adalah teologi Pentakosta klasik. Makanya hari ini kita menyebut GBI ya memang Pentakosta. Tapi apakah dia karismatik? Iya, dia bersifat karismatik. Tapi itu sifat tuh. Apa yang kita hidupi, karisma. Mengakui semua karunia Roh Kudus. Tapi itu buah, bukan tujuan. Jadi nanti akan kita lihat sama-sama ya. Yeremia 32 bilang gini, I am the Lord. Sorry, pakai bahasa Inggris. Ya, Inggris. Karena kan gereja saya di Jaksel. Jaksel, Cilandak. Cilandak. Rumah saya di dekat sini saudara, di Bintaro. Makasih. Tadi saya diantar ke kamar kecil karena saya nggak tahu posisinya. Tahu tapi saya udah lupa kan tahun lalu ya. Jadi satu ibu juga lagi mau ke sana. Makasih ibu tadi ya siapa teh. Lagi jalan sama-sama. Apa dia tanya, Pak rumahnya di mana? Oh dekat sini, Bintaro. Jauh dong. Gitu. Dari nadanya saya tahu ibu ini kayaknya belum pernah seumur hidupnya ke Bintaro. Dengar ya yang ibu. Tuhan tetap mengasihi ibu. Tidak masalah. Memang cukup jauh Bu. Dekat dari rumah tetangga saya, tapi jauh dari sini. Anak Jaksel itu sering saya kutip bahasa Inggris. Karena mereka sekolahnya sekarang kan banyak bahasa Inggris tuh saudara. Tapi saya sendiri lebih familiar bahasa Indonesia. Tapi kalau ayat ini keluar, bagus ayat ini bilang gini. I am the Lord, akulah Tuhan, the God of all mankind. Tuhan dari semua makhluk. Is anything too hard for me? Adakah yang sulit buatku? Kata Tuhan. Ini kan pertanyaan retorik. Yang nggak usah dijawab lagi gitu. Ya udah nggak ada yang sukar gitu buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Adakah hal yang sukar buat saudara hari ini? Dengar ya, buat Tuhan nggak sukar. Buat Tuhan nggak sukar. Ya boleh next lagi ya. Lukas bilang gini, Jesus replied, Tuhan menjawab, Yesus menjawab, what is impossible with man is possible with God. Apa yang mustahil buat manusia, tidak mustahil buat Tuhan. Nanti kalau saudara lihat konteks Lukas ngomong ini, dicatat ini perikopnya soal pengampunan dosa. Bahwa saudara dengan kuat gagah kita nggak bisa layak di hadapan Tuhan. Dengar ya, nggak bisa. Sampai emosi ini aku, ya maaf. Karena ada yang merasa dia bisa layak karena kekuatannya. Dengar ya saudara, nggak bisa. Bahkan yang mustahil kayak gitu, Tuhan ciptain jalannya. Gimana? Dia kirimkan Kristus sebagai penebus buat kita. Sehingga bukan karena saudara dan saya, tapi karena Kristus. Nah, saya mau ajak kita sama-sama baca dari kitab Yohanes, sebuah keadaan, next. Lagi, tentang mujizat di perkawinan di Kana. Amin ya. Kita akan baca sama-sama ya. Yohanes 2 ayat 1, terus kita baca nanti sampai Wahyu. Ya, haleluya. Kan saya setahun sekali nih di sini. Ada yang amin, belum baca. Kita baca sama-sama ya, ayatnya nggak terlalu panjang kok. Oke, ada di multimedia juga. Demikianlah firman Tuhan, baca 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Jadi, Kana itu ada yang namanya tempat sama Kana, yang satu bukan di Galilea, sekitar Yerusalem.
tapi yang ini yang di Galilea. Ini meneguhkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus sekitar Galilea. Oke, yuk kita baca dari awal lagi. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum, apa saudara? Tiba. Ya. Coba kita lihat konteksnya sedikit ya. Next. Yesus dan Maria ibunya sedang ada di sebuah pesta pernikahan. Untuk orang Yahudi secara culture, ya mungkin cukup dekat dengan ini kita, dengan budaya kita, yaitu pesta kayak gini, ini pesta keluarga, bahkan pesta kampung. Orang semua datang tuh, ya rame gitu loh saudara. Indonesia kan gitu ya, kalau pernikahan tuh rame. Lain kalau Western tuh pernikahan kecil, ya secluded aja. Apa orang bilang, anak-anak sekarang bilangnya intimate. Ya. Tamunya cuma 30. Ya Allah. Kalau dulu saya kawin, saya boleh pernikahan boleh 30. Wah, orang tua saya ngamuk itu saudara. Cuma 30. Si tante itu nggak diundang. Si ini nggak diundang. Teman mami gimana? Teman papi. Wah, heboh deh. Saudara gitu juga ya? Iya. Culture kita pernikahan tuh rame. Sama nih. Wah, semua datang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat tadi, ya sepertinya Maria bagian dari kerabat. Kenapa? Waktu makanan habis, waktu anggurnya habis, Maria bisa tahu loh. Ya, ini artinya kayaknya Maria bagian dari panitia. Seksi konsumsi, mungkin. Kalau hari ini makanan habis, yang nomor 1 tahu tuh I.O. I.O ya. Loh, ayamnya ini menipis nih. Antrian salaman masih panjang. Ayam udah menipis nih. Oh I.O langsung lapor ke siapa bagian konsumsi. Mungkin Maria bagian konsumsi. Ngomong, tante maaf. Ayamnya hampir habis. Si tante, oh ya, waduh. Tambahkan lengkuas, katanya gitu. Aduk. Ya, soalnya kalau di dalam bumbu lengkuas sama daging itu mirip-mirip ya saudara. Kita udah nambah, kok taunya lengkuas. Tapi Maria bisa punya itu ya. Dan yang menarik juga beberapa tafsiran di Alkitab yang menyatakan, ini kan udah sekitar permulaan Tuhan Yesus melayani. Sepertinya Yusuf sudah dipanggil Tuhan sebelum Tuhan Yesus mulai pelayanan. Jadinya yang mewakili family itu Yesus untuk keluarga ini. Dan kalau nanti saudara lihat, di dalam pelayanan Tuhan Yesus sudah tidak ada penyebutan Yusuf di dalamnya. Maria dan saudara-saudaranya disebut, tapi kehadiran Yusuf, papahnya sudah nggak ada. Jadi diperkirakan sebelum Yesus umur 30, Yusuf sudah dipanggil Tuhan. Oke? Dan yang menarik juga, anggurnya habis. Anggur untuk orang Yahudi, lambang perkenanan. Ya, itu lambang, kalau diberkati itu ya limpah anggur ya gitu kira-kira. Jadi kalau anggurnya habis, waduh. Apa kata orang? Kalau di kita tuh kalau makanan habis tuh, agak sesuatu ya. Papa saya tuh Manado, mama saya Jawa. Orang Manado tuh punya culture saudara, babungkus. Babungkus. Jadi dia keluarga itu merasa punya privilege. Kalau makanan ada, itu dia pasti sudah harus. Dia merasa. Bukan kami ya, bukan yang ngadain pesta ya. Ini keluarga besar. Dia merasa. Nanti aku pasti dapat bisa dibungkus. Makanya tante-tante saya, kalau ada pesta keluarga, di dalamnya pasti ada plastik. Dan untuk kami itu biasa. Nanti dan di meja makan, di bagian makanan tuh, pembicaraan tuh dilakukan non-verbal. Ya. Jadi begitu, lihat ada
ikan asam manis gitu. Set. Ini kan tante biasa ada hadap-hadapan itu. Si tante mulai gini. Non-verbal. Mata berbicara, mimik muka atau apa gitu. Gitu. Tante yang di sana langsung ngerti, langsung. Nah, dia sudah mengangguk pelan dengan matanya. Artinya nanti ini ikan asam manis, babungkus. Bahaya untuk kami orang Manado. Belum sempat pesta habis, makanan selesai. Waduh, karena babungkus tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi makanan memang harus dilebih-lebihin dikit. Karena kami keluarga besar pingin juga berbagi, bukan dengan keluarga yang lain, untuk mereka bawa-bawa pulang. Ada arti dalam setiap tradisi. Ya. Nggak salah, tapi memaknainya perlu. Anggur di sini, untuk orang Yahudi lambang perkenanan. Jadi hebohlah, khawatirlah mereka. Dan yang menarik adalah Yohanes 2 ayat 5, coba terus ya. Next slide. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, wow ini perkataan yang menarik ya. Kenapa? Karena waktu Maria ngomong sama Tuhan Yesus bilang, seakan-akan keras gitu ngomong, mau apakah engkau daripadaku ibu? Kata ibu dalam bahasa Inggris pakai kata woman, ya. Wanita. Kamu mau apa? Waktuku belum tiba. Di situ saya mengerti bahwa hubungan Maria tahu betul panggilan Kristus, panggilan Yesus di dalam hidupnya. Kalau saya di situ ngomong gitu sama mami saya, oh selesai. Hah? Mami? Mau apa emang? Mau apa? Sini. Itu mami saya. Keras. Gak tahu belajar, makan kapur. Dulu saya pakai kapur kan. Gak bisa. Makan kapur. Makanya saya tulangnya kuat hari ini. Banyak kalsium. Ya. Tapi saudara lihat bisa ya, hubungan Maria sangat menghormati panggilan ini. Dia tahu anaknya dari di kandungan, dari baru dijanjikan, dia udah ngerti siapa Yesus. Bapak Ibu kenali panggilan Tuhan buat anak-anak saudara ya. Tapi itu saya lagi nggak mau di point family. Tapi dengar ya, dia mengerti itu dan dia mundur, dia ngomong sama pelayan-pelayan, ya dia ngomong sama semua waiters. Mungkin sama butlernya yang paling senior di situ. Bilang, Pak, Mas, ya, apa yang orang itu katakan, lakuin. Itu. Kalau saya boleh ngajak kita refleksi hari ini. Bukan kaki, tapi refleksi hati. Coba next ya. Ini saya ajak saudara refleksi ini. Coba. Hari ini kita itu sedang melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, atau kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Lagi ya, kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, atau kita lagi maksa Tuhan untuk melakukan yang kita mau. Cek hati saudara ya. Jangankan Tuhan Pak, semua yang kelihatannya saya paksa. Kayaknya rohani dengan doa, dengan puasa. Tapi puasanya untuk maksa Tuhan. Aku udah puasa Tuhan. Aku puasa nih. Aku udah doa loh. Kok Tuhan gak tolong? Loh. Jangan-jangan kita puasa, kita doa. Bukan saudara ya. Ini gereja-gereja di Kutub Utara bagian pedalaman 200 meter. Pinggir jurang perempatan jalan. Sebelah es mencair. Jauh dari sini. Di bawah ATM BCA. Di sana, bukan di sini. Seringkali kita melakukan hal-hal rohani untuk maksa Tuhan loh. Aku kan udah gereja, aku kan udah saat teduh. Kok masih gini? Loh. Kita saat teduh itu untuk mengenal Tuhan atau kita mau maksa Tuhan melakukan? Saya percaya saudara dan saya hari ini dalam doa kita pingin dipimpin Tuhan. Next slide. Saya berdoa. Kita mengharapkan Tuhan memimpin kita. Bukan kita memanfaatkan Tuhan untuk keperluan kita. Lagi ya.
Refleksinya, kita tuh sedang dipimpin Tuhan atau kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk keperluan kita. Wow. Ini tough loh. Ini bukan tough, maksud saya butuh kesengajaan, keputusan Bapak Ibu untuk ada dalam Tuhan bilang, iya Tuhan, yang bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Ya. Saya diberkati sahabat, saya belum bilang sahabat, tapi seorang yang trainer, saya anggap dia trainer lah. Ya. Dia menghidupi hidupnya dengan doa-doa yang kayaknya sederhana, tapi kalau kita ketahui, wah luar biasa. Satu kali teman saya ini, ngangkat anaknya udah 3 atau 4 gitu, kemudian dia adopsi anak. Ya. Dan bukan hanya adopsi, dia mendoakan. Dengan kayaknya Tuhan suruh aku ngadopsi anak. Oke. Itu jarang saya dengar dalam doa saya gitu ya. Oke. Dan dia mulai doain itu. Dalam beberapa waktu, mungkin setahun lebih, akhirnya dia mengadopsi seorang anak, seorang putri, ya. Dan ini yang menarik, dia ngangkat seorang putri yang berkebutuhan khusus. Wow. Dengan sengaja loh ini saudara, bukan gini, ada yang nganter ke rumah gitu, enggak gitu. Ini ngadopsi dengan sengaja anak kebutuhan khusus ini nih, dari Cina, sebuah provinsi yang kecil, bukan di kabupaten, karena ada yang di sana kebutuhan khusus. Waktu saya tanya, kenapa kamu buat ini? Jawabannya kayaknya sederhana, tapi sesuatu. Dia bilang gini, Sam, saya itu diangkat anak sama Tuhan. Hari ini kami keluarga sepakat, kalau kami pingin ada orang yang bisa tahu bahwa dia diangkat anak oleh Tuhan. Menjadi anaknya. Saudara dan saya itu anak angkat. Amin. Tapi menjadi sungguh-sungguh anak. Luar biasa nggak? Kalau saya bayangin saya itu anak angkat, itu artinya gini, saya dipelihara sebuah keluarga, dicukupi sampai besar, itu anak angkat. Tapi Tuhan mengangkat kita, lain nih, mengangkat kita jadi anaknya. Lain tuh, bukan jadi anak angkat, tapi mengangkat kita jadi anaknya. Saudara, betul-betul anak. Taunya dari mana? Taunya kita dapat warisan. Janji-janjinya. Itu anak tuh. Bukan cuma anak angkat. Kalau di Indonesia bilang anak angkat tuh kadang-kadang ada hak-hak yang anak terima, nggak diterima anak angkat. Tapi Tuhan mengangkat kita jadi anaknya. Anaknya. Saya turunin suara saya lagi. Apakah kita mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita? Jawab itu dalam hati saudara. Kita terusin baca ayat ini. Waktu saya 15 menit lagi. Yohanes 2, ayat 6-7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada tempayan. 6 tempayan. Terus yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Luar biasa. Menarik karena di situ kata tempayan di terjemahan bahasa Inggris pakai itu ya. 6 water pots of stone. 6 tempayan batu. Ini jadi menarik, kenapa? Karena next slide coba. Tempayan batu zaman itu yang paling mahal saudara. Harganya bisa, menurut beberapa komentari, bisa hampir 50 sampai 80 kali. Bukan 5 kali 500%, bayangin ya. 5.000%. Karena ada yang terbuat dari tanah liat, ada dari mungkin besi. Kalau buat besi nggak bisa besar. Tapi kalau dari batu bisa besar dan harus pengerjaannya handmade.
batu dipahat tengahnya. Nanti kalau Bapak Ibu ke Israel dan mungkin ngelihat beberapa museum tentang tempayan, itu dari batu segede gitu. Itu dia. Ini peninggalan arkeologi yang diperkirakan di abad-abad itu. Ya. Setinggi hampir sepinggang sampai sedada. Satu tempayan isinya sekitar 30 sampai 50 galon. 50 galon aqua gitu ya. Untuk apa? Untuk pencucian kaki. Ditaruh di depan, di pintu masuk. Kenapa? Karena zaman dulu orang itu kan belum seperti saudara. Jalanan berdebu, angkutan nggak kayak sekarang ada online. Tadi saya naik online, cek keluar sampai bersih. Nggak ada cucian di depan gereja ini kan. Saudara cuci kaki, nggak ada. Dulu harus, kenapa? Karena memang diperlukan. Nah, konteksnya saudara, coba. Next. Sepertinya penggunaan 6 buah tempayan dalam cerita ini juga menunjukkan keinginan dari penyelenggara pesta atau mungkin family dalam memamerkan kekayaan keluarga mereka. Karena mahal. Berapa yang ditaruhkan? 6. Yang normally mungkin 3 atau 4. Kali ini ditaruh 6. Berarti diharapkan tamu-tamu juga banyak. Wah, ya. Ini kayak kita mau pesta, tapi dekornya udah dari jalan, kira-kira gitu. Dari parkir sudah ada yang standby. Ya, asyirnya udah standby, pakai jas, keluarga, pakai kebaya, dari parkir tuh, keluar parkir mau masuk ke ruang hotel, cek. Begitu ini ada, begitu sampai ruang semua didekor. Kadang-kadang kalau yang hemat kan kita yang dekornya panggungnya aja ya kan ya. Kalau ini keluarga pingin dari depan Pak. Dari depan udah kelihatan. Begitu masuk, wih tempayan, waduh mahal nih. Semua tuh dari nyuci kaki aja udah berasa. Ini wah. Ada yang seperti itu. Tapi kalau saudara lihat, ini bisa menunjukkan juga bahwa orang itu memang pingin memamerkan kekayaannya. Mari kita lihat mujizat yang terjadi ya. Next. Terus. Saya bacakan buat saudara supaya cepat. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ini isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya, terus. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Lihat itu, pemimpin pestanya nggak tahu dari mana anggurnya datang. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah itu sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, sampai terakhir. Biasanya kan yang bagus-bagus dulu, supaya first impressionnya bagus. Pas, enak. Begitu udah agak mabuk, dikasih yang gak berasa. Ya, begitu. Oh, yang terakhir cap-cap tikus begitu. Yang terakhir spiritus polos saja udah, enak. Kenapa udah rada mabuk? Tapi ini pemimpin bilang, wah ini justru yang bagus kok yang terakhir, luar biasa. Tapi saya mau kasih refleksi kita di ayat ini. Mujizat dimaknai secara utuh, secara penuh bagi mereka yang menghidupinya. Ya. Siapa yang paling bisa, menurut saya ya, ini menurut saya, feelingnya saya, baca itu ya. Nggak ada statementnya di ayat tadi, tapi siapa yang paling bisa merasakan mujizat air jadi anggur ini? Jawab itu dalam hati saudara. Bisa ada beberapa tokoh di situ. Ada Maria. Tapi kalau saudara lihat Maria cuma nyuruh, habis itu dia keluar dari prosesnya, ya kan? Dia nggak bisa lihat real mujizat itu. Pemimpin pesta tentu, karena dia bisa mencicipinya nomor 1, bisa tahu. Tapi menariknya dia nggak tahu dari mana airnya. Tentu family
juga bingung tapi senang ya. Ya kayak kita yang buat pesta, wah luar biasa, luar biasa. Ada teman saya, waktu saya pesta pernikahan, saya menikah baru kok, saudara. 25 tahun lalu, GBU. Waktu dia makan, dia bilang gini, Semi, luar biasa, pestamu bagus sekali. Kata gitu. Wow, bisa gitu Cik? Iya, Kak, saya menemukan, nah ini menurut Cici ini. Saya juga nggak tahu. Tapi menurut perkataan, saya kutip ya. Di sayuran kamu tadi, ada sejenis, dia sebutin, saya lupa hari ini namanya, sejenis jamur. Itu susah loh saya nyarinya. Tapi tadi ada katanya. Saya langsung lihat ke atas, Tuhan terima kasih untuk jamur yang kau ciptakan. Saya nggak tahu jenis-jenis jamur, tapi Cici ini bisa merasa bahwa pesta ini keseluruhannya bagus gara-gara kehadiran jamur. Ya Allah. Saya bisa merasakan happy-nya? Bisa. Tapi saya nggak tahu runtutannya. Untuk saya, puji Tuhan senang. Wah luar biasa anggurnya, wah enak ternyata. Kemarin sih nyicipin nggak terlalu enak, sekarang katanya enak, wah luar biasa. Tapi tahukah saudara yang lebih bisa merasakan? Pelayan-pelayan. Aduh. Karena waktu Tuhan Yesus suruh pelayan ngisi, kita juga nggak tahu apa yang di benak pelayan kan ya. Waktu Yesus, Mas maaf ya, tolong isi semua sampai penuh ya. Pelayan, siap. Dia isi. Sumbernya kita nggak tahu loh nih. Jangan-jangan dia ngambil-ngambil aja kan. Ngambil. Tentu nggak diolah dulu, nggak dimasak. Nggak pakai mesin sterilisasi, enggak. Itu untuk cuci-cuci. Diisi penuh dalam hati pelayan kan. Wah, mungkin tamu mau datang lebih banyak nih. Jadi kita lebih banyak akan cuci kaki, cuci tangan. Wah, isi penuh. Tiba-tiba ada instruksi berikut. Mas, cedok, kasih pemimpin pesta. My goodness. Tadi gue baru isi, sembarangan nih. Dia mulai jalan. Dan kita nggak tahu, atau mungkin juga, saya pikir gini, atau si pelayan, tapi kan pemimpin pesta udah cuci tangan, cuci kaki ya. Emang cuci kaki lagi? Emang, ya udah, emang pokoknya aku disuruh. Saudara, orang Yahudi menilai, menghargai pelayan cuci kaki, cuci tangan itu demikian rendah. Sehingga kalaupun ada yang melayani ini, bahkan mereka memilih tidak orang Yahudi. Budak, bukan orang Yahudi. Makanya saudara nanti kalau hubungkan dengan bagaimana Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya, semua kaget. Karena bahkan orang Yahudi pun gak mau kasih pelayanan ini untuk orang Yahudi. Kenapa? Too low. Nah mereka buat itu, jalan ke pemimpin pesta. Waduh, kita juga gak tahu di langkah keberapa anggur itu mulai berubah pelan-pelan jadi air. Atau sekonyong-konyong, gak tahu. Ataukah waktu di pemimpin pesta tiba-tiba, gak tahu. Tapi saudara bisa bayangin, pelayan, wah, itu datang, wah. Dia mulai rancang kata-kata ya. Kata-kata, wah nanti kalau ditanya gimana ya, oke, saya udah mulai sebagai pelayan tuh saya mikir kata-kata apa ya. Misalnya pemimpin pesta gini, wah, gitu misalnya. Kayak di film-film kungfu. Wah, air apa yang kau bawakan ini? Ingkratu kau dapat kesorot. Itu bahasa Aramai, percayalah. Jangan suruh saya ulang ya. Air apa yang kau bawakan ini? Saya sebagai pelayan udah ngatur kata-kata. Saya juga gak tahu Tuhan. Itu tuh orang yang suruh. Saya gak tahu. Saya pikir untuk cuci kaki. Kok Tuhan minum? Bukan salah saya kabur. Tapi menarik ya. Mereka tahu sulitnya. Mereka tahu sumbernya. That's why. Saya selesaikan dalam 5 menit ini. Saya nonton bola Indonesia lawan Bahrain setahun lalu. Ya, Indonesia nggak pernah menang lawan Bahrain. Orang Bahrain Timur Tengah saudara tinggi-tinggi besar-besar, hidung mancung-mancung, paru-paru besar, keringat oli. Kalau lari kenceng banget,
Wah, tapi mulai 2 tahun ini pemain Indonesia, sorry ya, udah dulu kan kita agak badannya, ya sederhana gitu ya, badannya irit. Wah sekarang pemain Indonesia, sorry ya, tinggi-tinggi, namanya nggak ada lagi nama-nama Indonesia. Nggak ada Budi, sorry Budi. Kalau saudara namanya Budi, ya, bukan berarti saudara nggak bisa main bola, tapi yang kali ini timnas kita udah Tom Haye. Wah. Iya, J. Itses, namanya aja udah. Kalau masuk lapangan tuh, udah kayak orang Eropa ya enggak? Wah, memang orang Eropa. Tapi keturunan Indonesia, orang Indonesia ini mantap. Ya, ada gunanya kita dijajah dulu. Ya, ada Tuhan kasih berkat. Oh, hari itu main. Saudara, menjelang 90 menit, Indonesia 2-1. Indonesia 2-1. Wih, itu kita nonton tuh, Indonesia. Wah, kami kan nonton di kompleks. Semua pakai baju bola. Bajunya masing-masing ya. Pokoknya nuansa bola. Ada yang baju bola kantornya. Indonesia. Gitu. Begitu 90 menit kita udah menang. Keluarlah angka plus 6. Kalau saudara tahu, itu jam tambahan, waktu tambahan karena tadi banyak cedera 6 menit plus 6. Semua, waduh tegang lagi. Begitu mendekati ujung masih 2-1. Di menit 96 Indonesia menyerang Bahrain. Wah gitu, tambah lagi nih mantap. Pas ditendang, out. Out. Begitu out. Nah kita udah masuk habis waktu 96. Out, seharusnya tuh bola mati. Bola mati tuh habis gamenya. Iya. Tapi kabar buruk buat kita. Wasit lupa, dia bawa peluit. Jadi dia menikmati pertandingan. Teruskan. Seru banget. Ayo tendang lagi, dikasih tendangan untuk kiper. Ya, kiper Indonesia udah santai, berharap waktu habis. Kita juga tiup. Terus. Menit ke 98. Waktu tambahan udah habis, 2 menit tambahan habis. Menit 98, si Bahrain nyerang Indonesia. Nyerang, kita waduh, terdak. Out saudara. Kita, hati lagi. Habis, tiup. Sekali lagi. Wasitnya lupa, bawa peluit. Dia menikmati. Dikasih tendangan pojok untuk Bahrain. Bahrain tendang, masuk. Begitu masuk, wasit lagi tangan di kantong gini. Dia, apaan nih? Dia, peluit. Dia lihat, tiba, 1, 2, 3, habis. Habis game. Menit ke 98. Saya turunkan emosi saya dulu. 98 menit. Besok pagi saya ngobrol di gereja. Saya bilang, nonton gak kemarin? Indonesia Bahrain? Enggak kak, katanya. Anak cewek ini. Baru saya bilang, Indonesia 2-2. Baru anak ini bilang, wah puji Tuhan dong kak, enggak kalah katanya. Itu darah saya langsung. Ini pasti enggak ngerti. Enggak ngerti. Pasti enggak tahu anak bola ini. Enggak tahu dia. Pasti kemarin juga enggak peduli. Iya enggak? Kalau saudara yang ngikutin, saudara tahu ini kemenangan yang dirampas ini. Kita curiga kan, wah ini jangan-jangan wasit ada main nih. Tapi bahkan untuk orang Bahrain, saudara, ini bukan hanya, ini mujizat. Wong udah kalah, harusnya kalah, masih. Ini mujizat. Waktu saudara dengar, Kristus mati buat saudara, gimana hati saudara? Wow. Atau saudara gini, biasa pak, dia nggak mati juga saya nggak apa-apa. Jangan-jangan memang nggak peduli, ini bukan saudara ya. Saya percaya kalau saudara dengar Kristus mati buat saudara, saudara memahami keutuhan dari mujizat itu. Kita orang Kristen yang mengenal dia, tahu berharganya. Karena kalau Kristus nggak mati, kita nggak bangkit, kita nggak hidup.
Kita ini mati, upah kita maut, mati. Perlu Kristus yang mati supaya kita hidup. Ini bukan jadi Kristen yang lebih baik, bukan. Ini jadi orang mati, jadi hidup. Terakhir, makna dari yang kita bahas ini. Yohanes 2 ayat 6. Terus. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 buyung. Kata adat orang Yahudi ini penting. Kenapa saudara? Konteksnya. Adat orang Yahudi mengharuskan seseorang melakukan pembersihan pakai air. Yang juga melambangkan perbuatan yang menyucikan. Lakukan ini ya supaya engkau layak. Saudara ingat anak muda kaya yang datang sama Tuhan Yesus bilang, aku udah lakukan semua, harus apa lagi? Ya tuh. Karena dia merasa sudah buat semua. Yesaya 25 ayat 6 sampai 8 saya bacakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ayat 7. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Tuhan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat 8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya daripada seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Anggur, Alkitab ngajarin kita, artinya keselamatan. Artinya janji Tuhan yang dinyatakan. Itu anggur. Karena keselamatan ini maka tudung duka cita umatnya dikoyakkan. Digantikan dengan berkat. Bahkan Yohanes 15 ayat 5 bilang gini. Akulah apa saudara? Pokok anggur. Kamulah ranting-rantingnya. Anggur berbicara tentang Kristus itu sendiri. Air melambangkan perbuatan kita. Tapi anggur sumbernya bukan dari kita. Sumbernya dari Tuhan. Anugerahnya buat saudara. Dia yang menyediakan anggur itu. Next, mujizat air jadi anggur. Mengajarkan kita bahwa kekuatan kita sendiri. Supaya kita berkenan kepada Allah selalu apa saudara? Gagal. Namun Allah dengan kasih-Nya tidak menyerah atas rencananya dan menganugerahkan karya keselamatan agung melalui Yesus Kristus. Itulah berita Injil. Yohanes 20, 30, 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum adalah telah dicatat. Ini kenapa mujizat ditulis? Supaya kamu, apa saudara? Percaya. Percayanya apa? Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, supaya kamu oleh apa? Imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kenapa Yohanes menuliskan mujizat-mujizat itu? Supaya ini. Supaya setiap mujizat itu mengabarkan Injil, kabar Yesus buat saudara. Tadi di mall ini saya lihat tanda ini. Di mall, ya, di WTC ini, ya itu ya. Tadi mau ke toilet, saya cari tanda itu. Ya, lihat, masih jauh banget nih. Ini tanda menunjuk ke toilet. Waktu saudara dapat panggilan alam, atau kebelet nih mau pipis, ya. Saudara nyari tanda ini dong, ya dong. Apalagi yang belum pernah kesini, saudara cari. Pertanyaan saya, waktu ketemu tanda, saudara pipis di tanda? Enggak, kalau kita pipis di tanda, segera dengan segera. Security akan menjemput saudara. Ya, dianggap kurang normal nih orang. Baru ada tanda toilet, langsung pipis. Wah. Kenapa Pak? Ini tandanya. Enggak,
justru tanda menunjukkan kepada sesuatu. Saudara, mujizat yang kita terima itu menunjukkan Kristus. Kalau engkau terima mujizat, jangan berhenti di mujizat. Ada orang terima kesembuhan, udah gitu aja. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Hei, temukan Kristus dalam mujizat saudara. Kenali dia. Makin kenal dengan Tuhan. Itu tujuannya. Slide terakhir. Ini dia. Dari tadi terakhir terus, Pak. Mengenal dan melayani Kristus adalah mujizat terbesar bagi kehidupan kita. Kalau engkau terima mujizat, jangan berhenti saudara. Itu tanda supaya kita terus mengejar Kristus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu tumbuh di hati kami. Seperti tanah yang subur. Seperti ditabur di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Saya ajak kita sebentar buka tangan kita. Terlebih lagi buka hati saudara. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mau katakan, mari Roh Kudus, tunjukkan kepada kami hal-hal yang masih kami melangkah di dalam pertobatan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang dibuka ini. Berkati hati-hati yang dibuka kepadamu. Mari Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu buat setiap kami. Biar kami hari-hari ini makin mengenal Engkau. Hari-hari ini semua kebaikan, semua rahmat yang boleh terjadi dalam hidup kami, kami boleh bawa itu sebagai pengenalan kami kepadamu. Berkati tangan yang dibuka ini, hati yang dibawa kepadamu Bapa, biarlah Engkau bertahta dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Mari Roh Kudus, sempurnakan karya-Mu dalam hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin.